气大陆从此将是我魂族所有。如果你们降服于本地，可以保全你们血脉。我已晋升斗帝，即便萧炎出关，照样只能臣服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚能退缩，中州的浩劫就此结束吧！Dongeng Donghua, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 12 Lembah Tianming, 6. Tiba-tiba, seorang pria muda dengan kostum tempur yang menyegarkan dari kejauhan muncul, memandang Xiao Yan di samping Xiong Yuan, dan bertanya, "Hei, kakak senior kedua, apakah anak ini baru di sini?" Melihat Xiong Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pemuda itu berkata langsung kepada Xiao Yan, "Adik laki-laki, mengapa kita tidak belajar satu sama lain? Aku bilang sebaiknya kamu tidak menggertak pendatang baru, pergi sendiri, atau belajar dariku." Xiong Yuan berbicara saat ini. Pria muda itu menggelengkan kepalanya lagi, dan melirik Xiong Yuan dengan tatapan jijik. Kemampuan Xiong Yuan ini untuk menyiksa orang adalah kelas 1. Xiao Yan tersenyum dan setuju, kakak senior Xiong Yuan tidak akan menghalangi. Karena saudara ini mengundang saya tidak bisa begitu kecewa. Xiong Yuan merasa malu, karena takut adik laki-lakinya akan menyakiti Xiao Yan, tetapi melihat senyum Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan, oke, kalian sejauh ini, itu Mu Feng. Xiong Yuan memperkenalkan Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, aku juga meminta nasihat dari kakak senior Mu Feng. Mu Feng mengangkat kepalanya dan tersenyum menyegarkan, haha, cukup menyegarkan, aku harus bertarung dengan saudara junior ini hari ini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dan napas mereka berdua dilepaskan tanpa syarat. Mu Feng berteriak keras, dan tubuhnya seperti hantu, seolah-olah meleleh ke udara, tanpa kehidupan, sementara Xiao Yan berdiri diam, menyebarkan kekuatan jiwanya secara diam-diam. Seperti Wu Yong, Mu Feng juga berada di tahap tengah One Star Dodi, dan dia tampaknya sedikit lebih kuat dari Wu Yong. Aura megah menyapu keluar dari arena, dan pertempuran Ki Merah Pucat menyelimuti tubuh Mu Feng, penindasan tak terlihat yang membuat beberapa orang yang lebih lemah merasa sulit untuk bernapas. Apakah ini aura di tengah panggung Kaisar Do Bintang 1? Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura agung Mu Feng menyebar seperti danau yang luas, menutupi seluruh tubuhnya. Tekanan datang dari seluruh tubuh, membaca WWW, Kansu. Penindasan nafas Kom dapat secara langsung membuat Kaisar Pertempuran Bintang 1 biasa di tahap awal tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Merasakan suasana agung yang luar biasa di arena, ekspresi banyak orang di alun-alun berubah sedikit, dan mata mereka penuh kesungguhan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan di panggung tengah Kaisar Bintang Do dapat dianggap sebagai orang yang kuat di lembah Tianming ini. Minum. Angin meninju tajam dengan kekuatan yang kuat menghantam wajah Xiao Yan, tinjunya jatuh. Tetapi sosok Xiao Yan telah menghilang. Mu Feng tiba-tiba terkejut, yang mengalaminya, saya langsung tahu bahwa Xiao Yan tidak semudah itu, untuk berurusan dengan, dan dia sedikit ceroboh sekarang, dan menginjak kakinya dengan keras. Huang Kuan mengacu pada, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Setelah melintas, sosok itu langsung menemuinya, dengan cepat mengembun menjadi kolom energi besar di udara, dan Mu Feng juga tidak ketinggalan. Ayo, Mu Feng melompat ke udara, seperti elang yang bergegas menuju makanan, wajahnya suram dan dingin, tinjunya membeku, tiba-tiba meledak. Orang yang tidak tahu seberapa tinggi langit. Cahayanya terbelah. Jejak tangan di tangan Mu Feng tiba-tiba bersinar terang, dengan dorongan di tangannya, tubuh energi berbentuk potongan hitam terbentuk di udara dengan kecepatan yang merusak, dan udara tiba-tiba mengeluarkan suara seolah-olah terkoyak. Pergilah. Xiao Yan mendengus dingin, dan menjentikkan jarinya sedikit. Kolom energi besar, seperti tubuh hidup, mengembun menjadi naga energi besar di udara. Kedua energi bertabrakan, dan langit tiba-tiba berdering. Deng-deng, Xiao Yan terhenyak oleh kekuatan lawan, darah menetes dari sudut mulut Xiao Yan, Xiong Yuan tampak cemas, dan bersiap untuk bergegas ke depan untuk menghentikan pertempuran yang akan berlanjut. Saat dia mengambil langkah, Xiao Yan menghentikannya. Melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 13 Lembah Tianming, 7. Ada senyum menarik di sudut mulut Xiao Yan, dan dia berkata dengan ringan, pertempuran baru saja dimulai. Sudah lama sejak saya bertarung seperti ini. Kakak senior Xiong Yuan, tidak apa-apa. Mu Feng langsung tercengang. Dia belum pernah melihat kegigihan seperti itu, tidak, bisa dikatakan bahwa orang bodoh seperti itu, dia tahu bahwa dia masih harus mati jika dia dikalahkan. Jika dia menggunakan semua kekuatannya, Xiao Yan akan memilikinya, muntah darah dan mati. Xiao Yan tertawa,
dia tahu bahwa dia tidak menggunakan semua kekuatannya, ekspresinya berubah dan dia berteriak dengan marah. Teratai api diam. Bola api aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuh Xiaoyan satu persatu, dan bergabung satu persatu di bawah mata orang. Melihat pemandangan aneh ini, semua orang di sekitar kagum. Di benua Kaisar Dou ini, hanya apoteker yang memiliki kemampuan untuk memadatkan api asli, tetapi jika api Xiaoyan adalah api asli, lalu mengapa harus digabungkan? Hal ini membuat para murid yang menyaksikan pertempuran di alun-alun sangat terkejut dan bingung. Mereka bahkan tidak tahu bahwa ini adalah api aneh yang telah beredar di benua Douqi selama ribuan tahun. Ahli alkimia, murid-murid Tian Minggu yang sedang menonton kembali terkejut. Alkemis masih sangat langka di benua ini. Yang disebut langka itu berharga. Secara alami, status setiap alkemis juga sangat menonjol. Tidak ada yang ingin memprovokasi apoteker kecuali dia bodoh. Pada saat ini, kesombongan di hati Mu Feng juga banyak tertahan. Sejak Xiao Yan memperoleh warisan Kaisar kuno Tuoshe, sekarang perpaduan lotus api tidak perlu membakar Jue, meskipun dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan bahwa dia memiliki api aneh, tetapi jika dia tidak menggunakan api aneh, sulit untuk mengalahkan Mu Feng. Mu Feng juga merasa bahwa aura Xiao Yan telah mengalami perubahan besar dalam sekejap, dia tidak berani mengabaikan, 5 mengeluarkan kartu trufnya sendiri, dan sekarang dia tidak bisa mengendalikan begitu banyak, aura lawan membuatnya merasa kuat, tekanan. Kekuatan melawan Kaisar. Ini adalah kartu truf Mu Feng. Tubuh Mu Feng perlahan muncul warna emas pucat, dan auranya tiba-tiba melonjak. Melihat bahwa Xiao Yan sudah memegang bola api setengah ukuran ruangan, dia berdiri di udara. Fiu, aura menakutkan meletus di antara bola api yang dilemparkan oleh Xiao Yan dan aura yang meletus dari tubuh Mu Feng. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema di lembah Tianming, awan jamur besar naik, dan energi berfluktuasi dalam lingkaran. Asap tebal mengaburkan Xiao Yan dan Mu Feng. Kecuali untuk beberapa Xiong Yuan yang kuat dan Dou di bintang 2 yang dapat mendukung dan menonton ini pertempuran, tidak ada seorang pun. Bukan karena mereka melarikan diri, karena takut melukai diri mereka sendiri. Asap tebal berangsur-angsur menghilang, dan 2 sosok perlahan muncul, yaitu Xiao Yan dan Mu Feng. Pakaian Mu Feng semua terbakar dalam bola api Xiao Yan, dan dia hanya bisa menutupi tubuh bagian bawahnya dengan baju besi kental, dan Xiao Yan tampaknya lebih baik. Ini sedikit berantakan, tapi sepertinya tidak menjadi masalah besar. Keduanya bahkan bermain imbang. Hasil ini jauh melebihi ekspektasi. Meskipun bakat Mu Feng biasa-biasa saja, dia memiliki kultivasi ribuan tahun, dan dia sangat rajin dalam kultivasinya. Dia juga termasuk yang terbaik di tingkat tengah Kaisar Dou Bintang 1, dan dia hanya terikat dengan dasi, pria di tahap awal Kaisar Dou Bintang 1. Siapapun akan terkejut. Tapi mereka tidak tahu bahwa Xiao Yan adalah api yang berbeda, mereka hanya tahu trik yang digunakan oleh Xiao Yan. Kelompok api yang tiba-tiba muncul pasti tidak biasa, meskipun tidak sekuat api langit, tetapi api langit tidak tersedia untuk semua orang, dan lusinan jenis api Xiao Yan yang berbeda sebanding dengan beberapa api langit yang kurang kuat. Xiao Yan menggunakan sejumlah kecil sumber api aneh ketika dia menyegel Kaisar Surgawi. Meskipun kekuatannya sedikit terpengaruh, itu masih sangat menakutkan jika tidak dihilangkan dari sifat api itu sendiri. Keduanya saling berpelukan, dan Mu Feng berkata dengan ringan, kekuatan kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu bola api apa yang tiba-tiba muncul di dalam bola api kakak Xiao Yan sekarang. Xiong Yuan dan yang lainnya semua menatap lurus ke arah pergantian derajat yang besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa Mu Feng juga menderita deflasi besar, dan pada saat ini, dia juga diam-diam merasakan hatinya. Dia bergumam, orang ini terlalu aneh. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, aku khawatir dia harus mematahkan tangannya. Lebih baik menjauh dari anak ini di masa depan. Secara alami, Xiao Yan tidak bisa mengatakan api anehnya sendiri sesuka hati, dan berkata dengan santai, ini hanya senjata biasa, bukan apa-apa, hehe. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang api anehnya, mungkin dia akan membawa dirinya ke kematian. Xiao Yan menarik diri dari topik dan tersenyum sedikit, Senior Mu Feng, kalau begitu aku akan pergi, mari kita bahas lain hari. Xiao Yan melipat tangannya dan berjalan maju, dan Xiong Yuan juga mengikuti. Dongeng Donghua, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 14 Lembah Tianming, 8. Tepuk tangan. Ada tepuk tangan meriah pada awalnya, diikuti oleh tepuk tangan berderak. Xiao Yan terkejut, melihat ke atas ke platform tinggi, matanya penuh kegembiraan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung berlutut dan berkata, Boy Xiao Yan memberi hormat kepada leluhur. Ketika tepuk tangan terdengar, Xiao Yan bisa jelas merasakannya gemetar pembuluh darahnya sendiri. Perasaan ini tidak mungkin salah, sama sekali tidak mungkin salah. Sama seperti lutut Xiao Yan baru saja menyentuh tanah, dia diangkat oleh tangan yang kuat, dan seorang lelaki tua langsung muncul di depan Xiao Yan. Oke, saya tidak menyangka akan ada Dodi di keluarga Xiao. Oke, dan itu satu-satunya dalam 1000 tahun, jangan terlalu sopan, haha, pergi, kembalilah ke klan Xiao bersamaku. Pria tua itu bersemangat saat berbicara. Dia meraih Xiao Yan dan hendak pergi. Hei, aku bilang Pak Tua Xiao, tapi aku membawanya kembali. Meskipun dia adalah keturunan keluarga Xiaomu, aku berencana untuk menerima murid Guku.
Aku ingin mengangkatnya. Kamu tidak ingin membawanya pergi. Kaisar Ming datang di belakang Xiao Yan dan lelaki tua itu dalam sekejap, dan berkata dengan santai, dengan nada tidak puas. Sejak Kaisar Ming mengambil Xiao Yan dan diserang oleh Sekte Abadi, dia mendengar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire, dan melihat penguasa kuno Skyfire yang dikeluarkan Xiao Yan. Tubuhnya memancarkan aura misterius. Dia juga mendapat kabar bahwa Xiao Yan benar-benar bisa menghadapi Wu Yongzi tanpa terkalahkan, maka dia secara khusus mengatur agar Mu Feng datang dan menguji Xiao Yan pagi-pagi sekali. Sekarang, jika dia bisa diterima sebagai muridnya di Tian Minggu, niscaya akan menambah kekuatan Tian Minggu di masa depan, jadi dia memutuskan untuk mempertahankan Xiao Yan. Nenek moyang Xiao Yan menoleh dan berkata, kamu orang tua yang sudah mati, dia milik keluarga Xiao saya, dan saya meminta Anda untuk menjemputnya. Xiao Yan, ayo pergi. Sekarang memegang Xiao Yan adalah leluhur dari generasi ke-25 keluarga Xiao. Dia juga dianggap sebagai leluhur keluarga Xiao di tingkat yang lebih tua. Namanya Xiao Long, Doudi bintang 3 juga yang terkuat di antara banyak Doudi di Dizu, dan dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Kaisar Ming. Keluarga telah merasakan kedatangan Xiao Yan. Demi keselamatan Xiao Yan, keluarga secara khusus mengatur agar Xiao Long yang berkuasa datang menemuinya. Ketika melewati lembah Tianming, dia mampir untuk menemui Kaisar Ming, dan tidak pernah berpikir bahwa dia kebetulan bertemu dengan beberapa orang di lembah Tianming. Seorang tetua sedang membuka judi. Xiao Long sangat berjudi dan dia kecanduan judi. Dia segera bergabung. Perjudian ini tidak dapat dihentikan, jadi dia mempercayakan Kaisar Ming untuk membantu Xiao Yan. Sekarang saya mendengar bahwa Kaisar Ming ingin menerima Xiao Yan sebagai murid lembah Tianming, bagaimana dia bisa setuju? Kaisar Ming buru-buru melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Xiao Long, mencibir, saudaraku, lihat apa hubungan kita, jangan terima kasih telah mengizinkanku menjemput anak ini atas namamu, kan? Lihat aku, Gu Neizeng kekurangan bakat seperti adik laki-laki Xiao Yan, atau dia harus menjadi murid terdaftar Gu saya terlebih dahulu, dan jika adik laki-laki Xiao Yan bersedia secara resmi menjadi murid Gu saya di masa depan, bagaimana menurutmu, Pak Tua Xiao? Dengan Xiao Long, itu Xiao Long yang tertunda untuk bertemu Xiao Yan karena judi. Xiao Long mendengus dan bergumam di mulutnya, siapa yang peduli padamu, idiot. Kata-kata Xiao Long tidak terlalu keras, dan kemudian dia berkata, tapi, sepertinya kita adalah teman lama. Demi kamu, aku akan memberimu wajah, tapi ini terserah Xiao Yan untuk memutuskan. Xiao Long dan Kaisar Ming sama-sama memandang Xiao Yan di samping. Melihat Kaisar Ming dan Xiao Long, melihat bahwa Xiao Long tidak bersikeras untuk menolak, Xiao Yan berkata kepada Kaisar Ming sambil tersenyum, senior, apa yang kamu katakan, Xiao Yan sudah terlambat untuk bersyukur. Ketika saya pertama kali datang di sini, jika bukan karena Kaisar Ming, saya khawatir saya tidak akan tahu kemana harus berkeliaran, dan saya tidak akan menderita sebagai murid terdaftar, jadi saya langsung setuju. Xiao Yan akan menjadi murid bernama Tian Minggu di masa depan. Kaisar Ming juga menghela nafas lega. Sekarang Xiao Yan telah menjadi murid Tian Minggu, dan Xiao Yan adalah anggota keluarga Xiao. Setelah membuat banyak uang, Kaisar Ming tersenyum dan mengangguk, tetapi Xiao Long tidak mengatakan apa-apa. Setelah Kaisar Ming selesai berbicara, dia mengeluarkan batu biru safir dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan memandangnya dengan curiga, tetapi tidak menemukan misteri apapun tentang batu itu, tetapi Xiao Long memandang batu itu dan meraung, Yo, Ming Laur, tampaknya Anda sangat bersedia, bahkan, kompas bumi. Bersedia untuk membawanya keluar. Ketika Kaisar Ming mendengar ini, dia meraung pada Xiao Long di tempat, hei, apa maksudku, Pak Tua Xiao, untuk meremehkanku? Aku selalu murah hati padamu, bukankah aku juga memberimu kompas ini? Xiao Long bermulut datar, lihat, milikku sepertinya tidak sebagus ini, hehe, kamu orang tua sedikit bias. Kaisar Ming menghentakkan kakinya, kamu, jika kamu tidak menyukainya, kembalikan saja padaku. Xiao Long mundur selangkah dan berkata, ini milikku di tanganku, mengapa aku harus mengembalikannya padamu? Kamu, Hicks, tidak peduli denganmu, ayo, Xiao Yan, biarkan aku memberitahumu cara menggunakan kompas ini. Kaisar Ming sedikit terdiam oleh Xiao Long, dan berkata langsung kepada Xiao Yan yang masih belajar batu. Kaisar Ming mengambil batu itu dari tangan Xiao Yan dan berkata, batu ini sangat berharga, dan murid Tian Minggu biasa tidak memilikinya. Batu ini disebut, kompas bumi, dan di seluruh benua Doudi, saya satu-satunya yang dibuat di Tian Minggu. Keluar, barang ini sangat merepotkan untuk dibuat, tetapi sangat mudah digunakan. Sebenarnya, ini adalah lubang cacing kecil, tetapi tidak sebanding dengan lubang cacing. Saat Anda mengirim Douki ke kompas, sekelompok cahaya akan muncul, mengingat lokasi Anda saat ini, selama Anda tidak berada di tempat khusus. Dikirim kembali secara instan. Petik 2. Aku menyeka, itu hal yang baik. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa ada begitu banyak hal langka di benua Kaisar Dou. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Ming, Xiao Yan dengan hati-hati memperkenalkan Douki, awan biru kelompok cahaya dipecah,
posisi direkam dalam kelompok cahaya, dan kelompok cahaya terbang lagi. Hai, sungguh menakjubkan, benda ini sangat praktis. Dengan benda ini, bukankah hanya masalah waktu ketika aku ingin kembali? Tidak hanya dapat menghemat waktu terbang, tetapi efisiensinya juga akan sangat meningkat, juga sangat baik untuk mengejar dan melarikan diri. Haha, terima kasih, Tuan. Xiao Yan berkata dengan gembira. Kaisar Ming tersenyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Xiao Yan dengan cepat memasukkan batu itu ke dalam cincin. Saat ini Xiao Long telah membuka celah ruang dan berteriak kepada Xiao Yan, kami pergi, masih banyak hal yang harus dilakukan. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.